Presiden Prabowo Subianto Rabu 20 Mei 2026 menghadiri rapat paripurna DPR dan berpidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2027. Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan strategi stabilisasi rupiah yang belakangan terus melemah serta program makan bergizi gratis atau MBG. Apa yang menarik dari pidato ini? Dan apakah pidato Prabowo dapat meredam gejolak serta memperbaiki kondisi ekonomi? Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500.000 lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Terkait pidato Presiden Prabowo ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Celios Bima Yudhistira menilai keputusan Presiden menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR menunjukkan pemerintah tengah berupaya meredam gejolak pasar keuangan dan membangun kembali kepercayaan publik. Menurut Bima, langkah tersebut tidak lazim karena penyampaian KEM biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Apalagi KEM dinilai masih bersifat awal dan asumsi-asumsi makronya masih dapat berubah dalam pembahasan APBN. Ia menyebut jika Prabowo langsung datang dan berpidato padahal baru tahap kerangka ekonomi makro, hal itu menunjukkan situasi sudah cukup genting hingga perlu diyakinkan langsung oleh Presiden. Ia juga menilai langkah Presiden turun langsung menunjukkan adanya upaya pemerintah menenangkan pasar keuangan. Namun pemerintah sesungguhnya memahami sumber persoalan berasal dari kebijakan internal sendiri. Bima menambahkan kepercayaan pelaku pasar tidak akan pulih jika sejumlah program pemerintah belum dibenahi. Ia mencontohkan program makan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Desa atau Kopdes, dan Danantara yang dinilai masih memunculkan kekhawatiran investor. Menurut dia, upaya membangun kembali kepercayaan investor dan publik tidak cukup hanya melalui pidato Presiden, tetapi perlu diikuti reformasi kebijakan dan evaluasi terhadap kebijakan populis pemerintah.